Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dosen pembimbing kita, Bu Harwanti Noviandari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi konseling berwawasan budaya Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ugo Chandra Wahyudi dan teman saya Ahmad Yusuf Iza Mahendra. Kami dari Universitas PGRI Banyuwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, bisa dilihat di sini ada 4 poin yang kita rangkum. Yang pertama itu adalah poin konseling. Yang kedua, poin budaya. Yang ketiga, poin konseling lintas budaya. Dan yang terakhir, poin strategi konseling. Poin yang pertama ini akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, konseling. Apa itu konseling? Konseling adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah. Konseling membantu konseling untuk mengerti diri sendiri, mengeksplorasi diri sendiri, dan dapat memimpin diri sendiri dalam suatu masyarakat. Konseling yang seperti kita ketahui merupakan proses untuk membantu individu dalam memecahkan hambatan perkembangan dirinya hingga pribadi tersebut mencapai perkembangan secara optimal sesuai kemampuan yang ia miliki. Selanjutnya, budaya. Selanjutnya, poin budaya. Selanjutnya kita akan membahas budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah pola hidup atau suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki individu dengan kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi yang menjadikan kebiasaan di lingkungannya. Dapat dikatakan bahwa budaya adalah suatu konstruk sosial sekaligus konstruk individu. Budaya bisa dikatakan pembentukan perilaku. Kita sebagai calon konselor harus mengerti apa itu budaya. Dengan mengertinya budaya, kita dapat mengetahui dan memahami individu, apa budayanya, dan mencegah terjadinya bias budaya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk poin yang ketiga, yaitu konseling lintas budaya. Nah, di sini ada poin definisi. Definisi itu bisa diartikan juga konseling lintas budaya melibatkan konselor dan konseli yang berasal dari background budaya yang berbeda. Nah, di sini kita sebagai konselor dituntut peka terhadap perbedaan tersebut, karena perbedaan ini sangat rawan terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Maka dari itu, konselor dituntut untuk peka terhadap budaya. Nah, di sini juga kita sebagai konselor harus ada keterampilan. Di sini saya sudah merangkum 5 keterampilan konselor yang harus dimiliki. Yang pertama itu, keterampilan menyiapkan tata formasi atau menyiapkan konteks seperti menyiapkan tempat konseling, suasana ruangan, dekorasi, dan sebagainya. Dan yang kedua, keterampilan memperhatikan. Yang dimaksud di sini adalah memperhatikan lawan jenis kita. Harus benar-benar memperhatikan. Dan yang ketiga, keterampilan mengeksplorasikan masalah. Dan yang keempat, keterampilan dalam mengembangkan inisiatif atau merumuskan tujuan dan mengembangkan program. Dan yang terakhir, keterampilan dalam mempengaruhi atau memilah strategi. Contohnya, keterampilan menginterpretasi, keterampilan memilih strategi bantuan yang tepat, keterampilan memberi pengaruh, keterampilan memberi dukungan, keterampilan memberikan advisi atau informasi, dan keterampilan memberikan umpan balik. Bisa disimpulkan bahwa kita itu sebagai konselor harus betul-betul menata sebelum kita mengkonseli seseorang, biar konseling kita itu berjalan dengan lancar dan efektif. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat. Oke, selanjutnya kita lanjut
poin yang keempat, yaitu strategi konseling. Nah, strategi konseling ini adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan. Menurut Nur Ihsan 2017, strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan proses, kegiatan, dan sarana penunjang. Strategi yang diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling disebut strategi layanan bimbingan dan konseling. Strategi bimbingan dan konseling dapat berupa konseling individual, konseling konsultasi, konseling kelompok, konseling bimbingan, dan pengajaran remedial. Selanjutnya, pendekatan psikologi berwawasan budaya. Pendekatan kontekstual atau pendekatan emik menyatakan bahwa aspek kehidupan yang muncul dan benar hanya pada suatu budaya tertentu. Dan setiap budaya memiliki konsep yang unik pendekatannya. Pendekatan emik memandang bahwa budaya dipahami dalam kerangka referensinya, yaitu dalam kerangka atau konteks ekologi, sejarah, falsafah, dan keagamaan yang dimiliki. Nah, bisa disimpulkan bahwa strategi konseling itu suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan. Strategi yang diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling disebut strategi layanan bimbingan dan konseling. Seseorang konselor hendaknya selalu berusaha mempunyai suatu rencana atau suatu rasional terhadap cara apa saja yang dia tempuh. Tahap memilih suatu strategi konseling adalah sangat penting dalam keseluruhan proses konseling. Nah, itu tadi yang bisa kami jelaskan tentang strategi konseling berwawasan budaya Indonesia. Oke. Dari poin di atas, kami menyimpulkan bahwasanya strategi konseling berwawasan budaya Indonesia itu haruslah kita pahami. Karena kita sebagai konselor harus mengetahui cara untuk melakukan proses konseling dengan memahami budaya individu tersebut. Karena manusia itu tidak dapat dipisahkan dari budaya tersebut. Dari sini kita pahami manusia dan budaya erat hubungannya. Pada konseling lintas budaya ini melibatkan antara konselor dan konseli dari latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu sangat rawan terjadinya bias-bias budaya dan akan mengakibatkan ketidakberjalannya proses konseling secara maksimal. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu banyak ragam budaya dan perilaku individu. Hal itu, konselor harus menata strategi yang tepat sebelum melakukan konseling biar berjalan dengan efektif. Nah, itu tadi kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari presentasi tersebut, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sejatinya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.